Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kamu baik-baik saja, sehat selalu, dan banyak rejeki, amin. Selamat datang untuk kamu yang baru gabung ke channel aku, dan juga untuk yang udah setia baca cerita ini, terima kasih banyak. Mari kita lanjut baca lagi cerita, Terpaksa Jadi Pengantin Pengganti Kembaranku, episode 43. Semoga kamu terhibur dengan episode hari ini. Let's get the story. Madam L hanya mengangguk, tidak banyak bicara dan mengeluarkan suara. Dari balik kain tipisnya, ada sepasang mata yang tidak henti-hentinya memandangi Alena dengan sorotan mata berkilat. Gigi gemertak menahan kemarahan mulai saling bergesekan. Niat jahat dalam hatinya mulai timbul dan berniat ingin menyakiti Alena yang kini berdiri membelakanginya dengan disibukkan pekerjaan yang sedang ia kerjakan. Perlahan, ia mulai bangkit berdiri berjalan sedikit keluar untuk melihat sekitar toko bunga Alena, memastikan apakah ada orang yang berlalu lalang atau tidak di sekitar tokonya. Situasi sekitar terlihat sepi, yang pastinya sangat mendukung bagi Madam L untuk melancarkan niat jahatnya. Langkah demi langkah, ia mulai berjalan mendekati Alena yang tidak menyadari bahaya akan segera menghampirinya. Saat Madam L sudah tepat berada di belakang tubuh Alena, ia mulai merogoh pisau yang selalu dibawa dalam tas sandangnya untuk berjaga-jaga. Sementara Alena yang melihat pantulan diri Madam L dari cermin tergantung di dinding, spontan langsung berbalik arah karena terperanjat saat menyadari Madam L tiba-tiba berada di belakangnya. "Madam L, apa perlu sesuatu?" tanya Alena dengan senyuman merekah berbalik badan menghadap ke arah Madam L. Pes. Kejadian itu terjadi begitu saja. Seketika bibirnya terhenti bicara dengan mulut sedikit ternganga. Ada rasa sakit yang teramat sangat di bagian perutnya. Keringat dingin mulai mengucur membasahi sekujur tubuhnya. Senyum yang tadinya begitu lebar dan indah saat dipandang, perlahan mulai berubah menjadi suara meringis kesakitan. Dengan sisa tenaga yang Alena punya, ia memberanikan diri untuk melihat penyebab rasa sakit yang tiba-tiba terasa di bagian perutnya. Saat matanya melihat ke bawah, ia melihat ada noda darah mengalir deras tidak berhenti keluar. Matanya mulai berair menahan luka perih di bagian perutnya yang tidak tertahankan. Dengan tatapan sendu ia kembali menatap wajah Madam L yang kini tertawa terbahak-bahak di balik kain tipis hitam penutup wajahnya. "Apa yang sudah Madam L lakukan?" lirih Alena. Bahkan untuk bicara dengan sempurna seperti biasanya sukar dilakukannya saat ini, karena luka tusuk di bagian perutnya semakin terasa sakit saat hembusan angin mulai menyentuh lukanya. "Ada apa? Apakah kamu kesakitan sekarang? Bagaimana rasanya saat perutmu tertusuk pisau? Apakah sakit? Oh, lihatlah wajahmu yang terlihat sedang kesakitan itu benar-benar sangat menjijikkan." "Kap, anak yang malang," ledek Madam L memasang wajah mengejek. Ia semakin menggila saat melihat darah segar dari perut Alena terus mengalir membasahi kaos putih yang Alena pakai. Tanpa perasaan dan brutal Madam L kembali mencabut pisau di perut Alena, dan berniat kembali menghujamkan pisau itu ke anggota tubuh yang lainnya. Rasa takut terlukis di wajah Alena saat ini. Dengan sisa tenaga yang tidak mungkin bisa melawan wanita beringas di hadapannya, satu-satunya cara yang bisa ia lakukan saat ini mundur perlahan untuk meminta bantuan Siska yang berada di taman belakang sedang memetik bunga mawar. Kini ia tidak mampu lagi untuk berdiri lebih lama, terlebih lagi ia tidak melihat jelas siapa pemilik wajah di balik kain tipis berwarna hitam itu. Namun, hatinya merasakan sangat dekat dengan wanita itu. Mata berlinang mulai mengalir membanjiri matanya. Tetesan darah mulai jatuh menetes ke lantai. Tangan kanannya terus memegang luka yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata bagaimana rasa sakitnya saat ini. "Siapa kamu sebenarnya? Apa salahku padamu?" lirih Alena. Perlahan air mata menahan kesakitan mulai mengalir di wajahnya.
Napas terengah-engah menahan luka tusuk terasa hanya di batas kerongkongan. Aku adalah malaikat mautmu. Kamu tidak pantas hidup lebih lama lagi di dunia ini. Aku sudah cukup menderita karenamu. Sekian lama aku menunggu momen seperti ini. Melihatmu meringis kesakitan seperti ini membuatku begitu bahagia. Ayo, bersujudlah di kakiku agar kamu selamat dari maut yang sedang menantimu, sergah Madam L dengan tawa menggelegar, mata menyala memancarkan kobaran api kemarahan, dan ia pun berniat menghujamkan pisau ke perut Alena kembali. Separuh baju kaos putih yang dipakai Alena basah berlumuran darah. Kejadian yang berlangsung dengan cepat membuat ia tak bisa berbuat banyak. Alena terus mencoba sekuat tenaganya menahan pisau Madam L dengan tangan kirinya yang terasa tidak berdaya. Lambat laun kondisi Alena semakin lemah karena banyaknya darah yang mengalir keluar. Tubuhnya sudah banjir darah. Ia hanya bisa pasrah saat Madam L terus-menerus menusukkan pisau ke bagian perutnya dan anggota tubuh lainnya dan ia tidak kuat melakukan perlawanan lagi selain pasrah. Ia hanya bisa pasrah jika peristiwa ini sampai merenggut nyawanya. Teriak Siska dengan mata membelalak refleks menjatuhkan 100 tangkai bunga mawar di tangannya ke lantai, dengan wajah pucat pasi penuh ketakutan saking terkejutnya tersandar ke tembok dekat pintu masuk. Sementara Madam L yang sudah gelap mata menoleh ke arah Siska karena sudah menyaksikan aksi brutalnya, ia pun berniat untuk segera menghabisi nyawa Siska agar tidak buka mulut dengan apa yang dilihat dengan mata kepalanya. Tak ingin ditangkap oleh warga saat mendengar teriakan Siska yang begitu nyaring melengking, Madam L berjalan ke arahnya dan berniat langsung menghabisi nyawanya. Siska, cepat pergi dari sini, lirih Alena yang tergeletak lemas di lantai dengan bergelimangan darah. Tolong. Teriak Siska sekuat-kuatnya saat melihat dua orang pria melintas di depan toko bunga mereka dengan rasa takut yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Secepat kilat Madam L langsung berbalik arah membelakangi Siska. Kemudian ia menyapu noda darah Alena yang mengalir di lantai dengan kedua tangannya. Lalu ia usapkan ke seluruh wajahnya dan memberikan pisau yang ia pegang beralih ke tangan Siska. Setelah itu ia pun berpura-pura menyelamatkan Alena yang sudah tidak sadarkan diri dan berusaha membangunkannya dengan suara isak tangis yang dibuat-buat di hadapan dua pria yang sudah berada di dalam toko bunga. Astaga, ada apa ini? Apa yang sedang terjadi? Dua pria itu sontak terperanjat saat melihat noda darah ada di mana-mana dan melihat Siska memegang pisau yang dipenuhi dengan darah. Tolong kami, wanita itu sudah menghabisi nyawa pemilik toko ini. Saya tidak tahu apa masalah yang sudah terjadi di antara mereka. Saya hanya pelanggan yang baru datang ke toko mereka. Saat saya tiba di sini, wanita ini sudah tergeletak tidak sadarkan diri dengan sekujur tubuh bergelimangan darah. Tidak, itu tidak benar. Wanita ini sudah menjebak saya, bantah Siska mencampakkan pisau yang ada di tangannya ke lantai, dengan rasa campur aduk terlebih lagi melihat Alena yang tidak sadarkan diri, tergeletak di lantai seketika tangisnya pun pecah membuatnya terduduk lemas di lantai. Di waktu yang sama Carlos yang berniat ingin memberitahu Alena bahwa Lily melarikan diri dari sel tahanan mengeritkan dahinya saat melihat orang berbondong-bondong datang mengerumuni toko bunga miliknya. Wah, hari pertama dia membuka toko bunganya sudah mendapatkan pelanggan yang begitu ramai, puji Carlos berdecak kagum saat turun dari mobilnya lalu melangkahkan kaki berjalan memasuki toko bunga Alena. Cepat telepon polisi. Cepat telepon mobil ambulans untuk segera membawanya ke rumah sakit. Suara riuh penuh kekhawatiran terdengar sayup-sayup di telinga Carlos saat ia mulai berjalan mendekati toko bunga Alena. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa mereka menyebut-nyebut polisi dan rumah sakit? Apa wanita galak itu sudah marah-marah dan menyebabkan pelanggannya terluka? Oceh Carlos menganggap semuanya baik-baik saja dengan sedikit tertawa kecil. Saat ia menginjakkan kaki di dalam toko, barulah dia tahu apa sebenarnya yang terjadi sehingga membuat orang-orang meminta untuk segera menelpon polisi dan ambulans.
Matanya membola saat melihat Alena tergeletak di lantai dengan sekujur badan dilumuri darah. Alena, apa yang terjadi? Siapa yang sudah tega melakukan ini padamu? Teriak Carlos langsung mengangkat tubuh Alena untuk segera membawanya ke rumah sakit. Tidak berapa lama kemudian motor polisi pun tiba di tempat kejadian untuk mengamankan pelaku. Namun, mobil ambulans masih belum tiba juga dan membuat Carlos tidak bisa menunggu lebih lama lagi sampai ambulans tiba di lokasi kejadian. Tidak punya pilihan lain, Carlos terpaksa langsung membawa Alena ke rumah sakit dengan mobil pribadinya. Bertahanlah, Alena. Aku yakin kamu pasti bisa melewati semua ini. Aku tahu kamu wanita yang kuat. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Lirih Carlos tak bisa membendung air matanya lagi melihat kondisi Alena yang dipenuhi dengan luka tusuk di sekujur tubuhnya. Untuk pertama kalinya ia menangisi wanita asing yang belum begitu lama ia kenal. Carlos melajukan mobilnya sekencang mungkin untuk segera sampai di rumah sakit. Ia tidak memperdulikan peraturan rambu-rambu lalu lintas lagi. Yang ada dalam pikirannya sekarang Alena harus segera mendapatkan pertolongan secepatnya. Sesampainya di rumah sakit, Carlos berteriak sekuat-kuatnya memanggil dokter dan perawat untuk segera memberikan Alena pertolongan. Dokter, suster, tolong wanita ini, dia dalam keadaan kritis. Lirih Carlos dengan langkah terlatih mengendong tubuh Alena mengitari rumah sakit untuk meminta pertolongan dengan pekerja rumah sakit. Tidak berapa lama kemudian tampak dua orang perawat pria dan wanita membawa ranjang dorong ke arah Carlos dengan sedikit berlari. Kemudian Carlos meletakkan tubuh Alena di atasnya sembari memegangi tangan sebelah kanannya. Bertahanlah, Alena. Kamu akan segera ditangani oleh dokter. Masih banyak yang ingin aku tanyakan padamu. Kamu tidak boleh pergi secepat ini. Kita baru saja mengenal dan kamu tidak boleh mengakhiri pertemanan kita secepat ini. Lirih Carlos menahan air mata yang terasa penuh dalam matanya. Alena yang samar-samar melihat wajah Carlos berlari kecil mengikuti laju ranjang dorong yang ditidurinya lalu memejamkan kembali matanya dan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak, tolong tunggu di luar. Perintah perawat wanita mencegah Carlos untuk ikut masuk bersama mereka saat tiba di depan pintu ruang IGD. Baiklah. Saya mohon selamatkan dia. Kalian harus bisa menyelamatkan nyawanya, pinta Carlos memohon sembari mengatupkan kedua tangannya ke hadapan perawat wanita yang berdiri di ambang pintu ruang IGD. Kami akan berusaha sebaik-baiknya. Keputusan ada di tangan Yang Maha Kuasa. Berdoalah kepadanya, Pak, lirih perawat wanita tersebut yang ikut merasakan kesedihan Carlos saat ini. Kini Carlos tersandar lemas di dinding rumah sakit dekat pintu IGD sembari melirik Alena di balik kaca tempat ia sedang melawan maut. Mata terasa panas menahan air mata yang siap tumpah ia biarkan mengalir dengan deras membasahi pipinya. Perlahan ia mulai beringsut ke lantai menenggelamkan wajahnya di atas lipatan lututnya dengan kedua tangan ia letakkan di atas kepalanya menahan pilu yang menembus relung hatinya. Mungkin ini perasaan yang aneh ia rasakan untuk pertama kalinya karena harus menangisi wanita yang baru saja hadir dalam hidupnya. Mungkinkah untuk peduli dengan seseorang harus punya alasan tertentu? 1, 2, 3, yap, bagus. Sangat bagus. Ambil posisi sebelah kanan, kemudian ke kiri, oke, sempurna. Ucap kameraman yang sedang melakukan pekerjaannya mengambil pose bagus dari bentuk lekuk tubuh Alea agar terlihat lebih sempurna. Bagaimana hasilnya? Apa terlihat bagus? Tanya Alea menghampiri kameraman yang mengambil potret dirinya. Sempurna. Jawab kameraman mengangkat ibu jarinya ke arah Alea. Bagus. Buatlah potret diri saya sesempurna mungkin, celoteh Alea lalu melihat Dev yang sedang fokus menatap layar laptopnya dan berniat menghampirinya. Dev, jangan terlalu serius dengan pekerjaan kantormu, ucap Alea manja sambil memegang pundak Dev dan mendekatkan sedikit wajahnya ke dekat wajah Dev dengan tatapan menggoda. Dev yang menyadari itu lalu mengembuskan napas kasar dan memilih untuk tidak banyak bicara dengan Alea.
Kemudian ia menutup kembali layar laptopnya dan berniat berpindah tempat di mana tidak ada wajah Alea di hadapannya. Melihat penolakan yang begitu terang-terangan ditunjukkan Dev padanya membuat Alea begitu sangat kecewa dan terluka. "Kenapa sekarang kamu begitu asing dengan kehadiranku? Apa tidak ada lagi tersisa kenangan indah di antara kita yang sudah terjalin begitu lama? Apa kamu benar-benar sudah melupakanku? Aku adalah wanita yang dulunya begitu sangat kamu cintai. Apa kamu lupa bahwa kamu begitu takut kehilangan diriku?" seru Alea dengan pembuluh darah tampak tegang di lehernya menahan emosi melihat Dev berjalan memunggunginya. Mendengar ocehan Alea yang membuatnya muak, dan masih belum menyadari kesalahan yang sudah ia perbuat kenapa hubungan mereka sampai berakhir seperti ini. Dan membuatnya harus berkali-kali mengembuskan napas kasar. Langkahnya terhenti saat ponsel dalam saku celananya berdering, ia pun langsung merogohnya dengan tangan sebelah kanannya untuk melihat siapa yang sudah memanggilnya. Seketika wajah tegangnya berubah menjadi sebuah senyuman saat melihat nama, "My wife," tertera di layar ponselnya dan tidak butuh waktu lama untuk dia menjawab panggilannya lalu meletakkannya di indera pendengarannya. "Halo." Saat tidak sempat mengatakan sayang ucapannya sudah dipotong suara seorang pria dari seberang sana. "Apa benar ini dengan Bapak, Dev?" Suara berat dan tegas terdengar jelas di indera pendengarannya yang membuatnya kembali melihat nama di layar ponselnya. Memang benar, "My wife," yang tertulis di sana. Tapi, kenapa yang bicara di sambungan telepon suara seorang pria yang membuat hatinya bertanya-tanya. "Iya, memang benar nama saya Dev. Tapi kenapa ponsel istri saya ada di tangan Anda?" tanya Dev menyatukan kedua alisnya. "Kami dari kantor kepolisian ingin memberitahukan bahwa istri Anda yang bernama Alena, kini sedang dilarikan ke rumah sakit Melati karena mendapatkan luka tusukan secara bertubi-tubi dari pekerja paruh waktu di toko bunganya," terang polisi tersebut. Duar. Ruangan dingin yang dipenuhi AC di mana-mana tak mampu mendinginkan rasa panas yang tiba-tiba menyerang sekujur tubuhnya. Darahnya berdesir, jantungnya berdegup tak karuan mendengar berita buruk tentang Alena. Air mata yang datang tanpa diundang mulai membanjiri matanya. Dengan cepat ia memutar balik arah badannya dan meminta kunci mobil Alea agar segera tiba secepatnya di rumah sakit. Jika menggunakan mobilnya akan butuh waktu untuk ia harus berlari mengambil kunci mobilnya di dalam ruangan kerjanya. "Berikan aku kunci mobilmu," pinta Dev dengan perasaan tidak karuan memikirkan kondisi Alena saat ini. "Kunci mobilku? Untuk apa?" tanya Alea mengeritkan dahinya dengan tatapan tidak mengerti. "Berikan saja. Aku tak punya waktu untuk menjelaskan semuanya padamu," bentak Dev yang kini hilang kendali. Alea yang merasa kebingungan dengan perubahan sikap Dev secara tiba-tiba. Kemudian membuka dompetnya dan mengambil kunci mobilnya lalu ia berikan ke tangan Dev. "Alena sedang kritis di rumah sakit. Aku akan mengembalikan mobilmu nanti," ucap Dev lalu berlari sekencang-kencangnya menuju parkiran untuk segera pergi ke rumah sakit. Tapi kenapa tiba-tiba? Alea yang tak tahu bagaimana kronologinya juga ikut tersentak kaget setelah mendengar penjelasan singkat dari Dev. Ia tak bisa memahami perasaannya saat ini setelah mendengar Alena kritis di rumah sakit, ada rasa sedih dan lebih besar rasa bahagia di dalam hatinya. Aku ikut," teriak Alea mengejar Dev yang berlari ke arah parkiran. Lily kini duduk santai di bangku plastik andalannya, karena hanya ada itu yang terdapat di rumah yang ia tinggali sekarang sambil mendekatkan indera penciumannya di pinggiran cangkir kopi di tangannya, lalu menyesap kopinya perlahan-lahan dengan wajah berbinar-binar. "Ada apa denganmu hari ini? Tidak biasanya kamu terlihat riang," tanya Hendra yang duduk di dekat jendela untuk mendapatkan hembusan angin yang masuk dari ventilasi udara karena tiada AC di dalam rumah peninggalan orang tuanya, sembari menyandarkan tubuhnya ke tembok dinding rumahnya, yang berwarna hijau daun dengan cat sedikit terkelupas.
Mari kita buat pesta kecil-kecilan malam ini untuk merayakan keberhasilanku, sorak Lily tersenyum gembira. Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti, tanya Hendra. Matanya menyipit menoleh ke arah Lily yang tidak henti-hentinya tersenyum sedari tadi. Aku sudah berhasil melukai anak tidak tahu diri itu dengan tanganku sendiri. Ternyata dia tidak sepintar yang aku pikirkan. Dengan mudahnya dia menyambut Madam L menjadi pelanggan terbaiknya sampai memesan 100 tangkai bunga mawar yang berarti pengabdian. Oh, Hendra. Andai kamu ada di sana menyaksikan bagaimana bersemangatnya aku menghujamkan pisau berkali-kali ke bagian perutnya dan anggota tubuhnya yang lain. Kamu tahu, ternyata sangat menyenangkan menyakiti orang yang kita benci dengan brutal tanpa henti. Aku bahagia sekali hari ini, Hendra. Alea pasti sangat bahagia mendengar kabar ini dariku, sorak Lily tertawa cekikikan penuh kepuasan. Apa? Alisnya tersentak secara bersamaan setelah mendengar ucapan Lily yang begitu nekat melakukan hal di luar nalarnya. Kenapa? Kenapa kamu sangat terkejut sekali? Ketus Lily kembali menyesap kopinya. Aku benar-benar tidak percaya jika kamu benar-benar tega melakukan hal sekejam itu dengan anakmu sendiri. Aku tidak habis pikir untuk bisa mengerti jalan pikiranmu. Kamu seperti tidak memiliki hati nurani sebagai ibu kandung terhadap anaknya. Bahkan hewan liar saja masih memiliki rasa keibuan. Tapi kamu, entahlah, aku tidak bisa berkomentar apapun lagi tentang dirimu, ucap Hendra hanya bisa menggelengkan kepalanya. Diamlah. Aku tidak butuh komentar darimu. Berapa kali aku harus katakan jika anak tidak tahu diri itu bukan anak kandungku, sambung Lily hilang selera menikmati kopi buatannya setelah mendengar ocehan Hendra yang menurutnya menjatuhkan harga dirinya. Terserah padamu. Semoga karma tidak menghampirimu suatu hari nanti. Jawab Hendra dengan sudut matanya mengerut. Ting. Notifikasi satu pesan dari WhatsApp berdering dari ponselnya Lily. Dengan cepat ia membuka pesan tersebut dan melihat sebuah lorong rumah sakit yang memotret ruang pintu IGD. Ma, katanya Alena kritis. Apakah ini berita bagus untuk kita? Ucap Alea melalui pesan singkat. Lihatlah, sekarang dia sedang berjuang melawan maut. Aku harap dia tidak akan pernah kembali dengan selamat, cetus Lily dengan wajah penuh kepuasan. Alea dan Dev sudah tiba di rumah sakit 15 menit yang lalu, hanya bisa menunggu dan duduk di bangku sampai dokter ataupun suster mengatakan bagaimana kondisi Alena sekarang. Dev yang merasa tak tenang berjalan terlatih menghampiri pintu IGD dan melihat Alena dari luar pintu kaca yang kini sedang ditangani oleh para staf medis. Bertahanlah, Alena. Kamu tidak boleh meninggalkanku sendirian di dunia ini. Kisah kita baru saja dimulai untuk menata kehidupan ke depannya. Kenapa dia tega melakukan hal sekejam ini padamu? Kamu pasti sangat kesakitan di sana. Aku berjanji akan menemanimu di sini. Aku sangat mencintaimu, kamu jangan pergi, Alena. Lirih Dev menyandarkan kepalanya di luar pintu kaca IGD dengan segala kesedihan menyelimuti hatinya. Ceklek. Suara pintu IGD dibuka oleh perawat wanita yang terlihat sedang panik. Apa keluarga pasien yang bernama Alena ada di antara kalian? Tanya perawat tersebut memandangi satu persatu wajah Alea dan Dev. Saya suaminya, jawab Dev cepat. Pasien kehilangan banyak darah. Dan saat ini stok darah di rumah sakit sedang habis. Apa ada di antara kalian yang memiliki golongan darah B? Saya mohon, cepatlah berikan pendonoran darah untuknya. Jika terlambat sedikit saja mustahil pasien untuk bisa bertahan lebih lama lagi, terang perawat wanita tersebut. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe, dan tekan tombol notifikasinya agar kamu jadi orang pertama dapat pemberitahuan saat aku update ceritanya. Dan pastinya buat aku lebih semangat buat update video banyak-banyak, karena dukungan kamu yang sangat berarti untuk aku. Kalau ada kekurangan dalam cerita ini,
Jangan ragu buat beritahu aku dari komentar ya teman-teman semuanya. Oh iya, kalian udah tahu belum? Kalau aku update cerita terbaru yang berjudul Please Love Me Honey, jangan lupa juga mampir buat baca ceritanya yang pastinya bikin baper, bukan lapar. Linknya ada di bawah kolom deskripsi.